wabarakatuh. Saya Isramawati, Prodi Akuntansi Syariah kelas A, ingin menjelaskan tentang peradaban Islam di Indonesia sebelum dan sesudah kemerdekaan. Sebelum kemerdekaan, Islam masuk ke Indonesia pada abad pertama Hijriah atau abad ke-7 sampai abad ke-8 Masehi. Ini mungkin didasarkan pada penemuan batu nisan seorang wanita muslimah yang bernama Fatimah binti Maimun di daerah dekat Surabaya bertahun 475 Hijriah atau 1882 Masehi. Sedang menurut laporan seorang musafir Maroko, Ibnu Battuta yang mengunjungi Samudra Pasai dalam perjalanannya ke negeri Cina pada tahun 1345 Masehi, agama Islam yang bermadzhab Syafi'i telah mantap di sana selama seabad. Oleh karena itu, berdasarkan bukti ini, abad ke-13 dianggap sebagai awal masuknya agama Islam ke Indonesia. Daerah yang pertama dikunjungi ialah yang pertama, pesisir utara Pulau Sumatera, yaitu Perolak Aceh Timur, kemudian meluas sampai bisa mendirikan kerajaan Islam pertama di Samudra Pasai, Aceh Utara. Yang kedua, pesisir utara Pulau Jawa, kemudian meluas ke Maluku selama beberapa abad menjadi pusat kerajaan Hindu, yaitu Kerajaan Majapahit. Pada permulaan abad ke-17, dengan masuknya Islam Kerajaan Mataram, yaitu Sultan Agung, maka kemenangan agama Islam meliputi sebagian besar wilayah Indonesia. Sejak pertengahan abad ke-19, agama Islam secara bertahap mulai meninggalkan sifat-sifatnya yang mistik. Setelah banyak orang Indonesia yang mengadakan hubungan di Mekah dengan cara menunaikan ibadah haji dan sebagainya, ada yang bermukim bertahun-tahun lamanya. Ada 3 tahap masa yang dilalui atau pergerakan sebelum kemerdekaan, yakni yang pertama, pada masa Kesultanan. Daerah yang sedikit sekali disentuh oleh kebudayaan Hindu-Buddha, yaitu Kerajaan Aceh, Minangkabau, dan Banten di Jawa. Agama Islam secara mendalam mempengaruhi agama sosial dan politik penganut-penganutnya, sehingga di daerah-daerah tersebut agama Islam telah menunjukkan dalam bentuk yang lebih murni. Di kerajaan tersebut agama Islam tertanam kuat sebagai Indonesia merdeka. Salah satu buktinya yaitu banyaknya nama-nama Islam dan peninggalan-peninggalan yang bernilai keislaman. Di Kerajaan Banjar, dengan masuk Islam Raja Banjar, perkembangan Islam selanjutnya tidak begitu sulit. Raja menunjukkan fasilitas dan kemudahan lainnya yang hasilnya membawa kepada kehidupan masyarakat Banjar yang benar-benar bersendikan Islam. Secara konkret, kehidupan keagamaan di Kerajaan Banjar ini diwujudkan dengan adanya mufti dan kahdi atau jasa Muhammad Arsyad Al-Banjari yang ahli dalam bidang fikih dan tasawuf. Islam di Jawa pada masa pertumbuhannya diwarnai dengan kebudayaan Jawa. Ia banyak memberikan kelonggaran pada sistem kepercayaan yang dianut oleh agama Hindu-Buddha. Hal ini memberikan kemudahan dalam islamisasi atau paling tidak mengurangi kesulitan-kesulitan. Para wali songo sangatlah berjasa dalam pengembangan Islam di Jawa. Yang kedua, pada masa penjajahan. Dengan datangnya pedagang-pedagang barat ke Indonesia yang berbeda watak dengan pedagang-pedagang Persia, India yang beragama Islam, kaum pedagang barat yang beragama Kristen melakukan misinya dengan kekerasan, terutama dagang teknologi persenjataan mereka yang lebih unggul daripada persenjataan Indonesia. Tujuan mereka adalah untuk menaklukkan kerajaan-kerajaan Islam
di sepanjang pesisir Kepulauan Nusantara. Pada mulanya, mereka datang ke Indonesia untuk menjalin hubungan dagang, karena Islam kaya akan rempah-rempah. Kemudian mereka ingin memonopoli perdagangan tersebut. Waktu itu, kolonial belum berani mencampuri Islam, karena mereka belum tahu ajaran Islam dan bahasa Arab, dan belum mengetahui sistem sosial Islam. Pada tahun 1808, pemerintah Belanda mengeluarkan instruksi kepada para bupati agar urusan agama tidak diganggu, dan pemuka-pemuka dibiarkan untuk memutuskan perkara-perkara di bagian perkawinan. Pada 1820 dibuatlah Stadsblad untuk mempertegaskan instruksi ini, dan pada tahun 1867 campur tangan mereka lebih tampak lagi dengan adanya instruksi kepada bupati dan wedana untuk mengawasi ulama-ulama agar tidak melakukan apapun yang bertentangan dengan peraturan gubernur jenderal. Lalu pada tahun 1882 mereka mengatur lembaga peradilan agama yang dibatasi hanya menangani perkara-perkara perkawinan, perwarisan, dan pewakafan. Apalagi setelah kedatangan Snork Hargerye yang ditugasi yang menjadi penasehat urusan pribumi dan Arab. Pemerintah Belanda lebih berani membuat kebijakan mengenai masalah Islam di Indonesia karena Snork mempunyai pengalaman dan penelitian lapangan di negeri Arab, Jawa, Aceh. Lalu ia mengemukakan gagasannya yang dikenal dengan politik Islam. Dengan politik itu, ia membagi masalah Islam menjadi 3 kategori, yaitu yang pertama, bidang agama, murni atau ibadah. Pemerintahan kolonial memberikan kemerdekaan kepada umat Islam untuk melaksanakan agamanya sepanjang agamanya selama pemerintahan Belanda. Yang kedua, bidang sosial kemasyarakatan. Hukum Islam baru bisa diberlakukan apabila tidak bertentangan dengan adat kebiasaan. Yang ketiga, bidang politik. Orang Islam dilarang membahas hukum Islam, baik Al-Quran maupun Sunnah, yang menerangkan tentang politik kenegaraan dan ketatanegaraan. Yang ketiga, pada masa kemerdekaan, terdapat asumsi yang senantiasa melekat dalam setiap penelitian sejarah bahwa masa kini sebagian dibentuk oleh masa lalu dan sebagian masa depan dibentuk hari ini. Demikian pula halnya dengan kenyataan umat Islam Indonesia pada masa kini tentu dipengaruhi oleh masa lalu. Islam di Indonesia diakui dengan Islam kultural. Bangsa Indonesia menurut fungsi Islam sebagai kekuatan moral dan budaya, Islam diakui keberadaannya, tetapi tidak pada kekuatan politik secara real di negara ini. Seperti halnya pada masa penjajahan Belanda. Sesuai dengan pendapat Snork Hargerye, Islam sebagai kekuatan ibadah atau soal haji perlu diberi kebebasan, namun sebagai kekuatan politik perlu dibatasi. Perkembangan selanjutnya, pada masa Orde Lama, Islam telah diberi tempat tertentu dalam konfigurasi yang paradoks, terutama dalam dunia politik. Sedangkan pada masa Orde Baru, tampaknya Islam diakui hanya sebagai sebatas landasan moral bagi pembangunan bangsa dan negara. Sesudah kemerdekaan. Yang pertama, pra-kemerdekaan. Ajaran Islam pada hakikatnya terlalu dinamis untuk dapat dijinakan begitu saja. Berdasarkan pengalaman melawan penjajah yang tak mungkin dihadapi dengan
perlawanan fisik, tetapi harus melalui pemikiran-pemikiran dan kekuatan organisasi, seperti Budi Utomo, Syarikat Islam, Muhammadiyah, Partai Komunis, Taman Siswa, Nahdlatul Ulama, Partai Nasional Indonesia. Menurut Deliarnor, selain yang disebut di atas, masih ada organisasi-organisasi Islam lainnya yang berdiri pada masa itu. Di antaranya adalah Jamiat Khair, Persyarikatan Persatuan Islam, Partai Arab Indonesia. Organisasi pembaharuan terpenting di kalangan Indonesia tersebut di atas adalah Muhammadiyah yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Nahdlatul Ulama yang dipelopori oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Untuk mempersatukan pemikiran guna menghadapi kaum penjajah, maka Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama bersama-sama menjadi konser pembentuk generasi Islam yang baru yang disebut Majelis Islam Al-Indonesia. Majelis Islam tertinggi di Indonesia yang disingkat MIAI, yang didirikan di Surabaya pada tahun 1937. Masa pemerintahan Jepang ada 3 peranita sosial yang dibentuk oleh pemerintahan Jepang yang menguntungkan kaum muslimin di Indonesia, yaitu yang pertama Sumumbu, yaitu kantor urusan agama yang menggantikan kantor urusan pribumi zaman Belanda yang dipimpin oleh Hasyim Djayaningrat pada 1 Oktober 1943. Yang kedua Masyumi, Majelis Syura Muslimin Indonesia, menggantikan MIAI yang dibubarkan pada bulan Oktober 1943. Tujuan didirikannya adalah selain untuk memperkokoh persatuan umat Islam di Indonesia, juga untuk meningkatkan bantuan kaum muslimin kepada usaha pemerangan Jepang. Hizbullah, Partai Allah atau Angkatan Allah, semacam organisasi militer untuk pemuda-pemuda muslimin yang dipimpin oleh Zainul Arifin. Organisasi inilah yang menjadi cikal bakal Tentara Nasional Indonesia (TNI). Organisasi-organisasi yang muncul pada masa sebelum kemerdekaan masih tetap berkembang di masa kemerdekaan, seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Masyumi, dan lain-lain. Namun ada gerakan-gerakan Islam yang muncul sesudah tahun 1945 sampai akhir Orde Lama. Gerakan ini adalah TII yang berusaha dengan kekerasan untuk merealisasikan cita-cita negara Islam Indonesia. Gerakan-gerakan kekerasan yang bernada Islamis ini terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Di antaranya di Jawa Barat pada tahun 1949 sampai 1962. Yang kedua di Jawa Tengah pada tahun 1965. Yang ketiga di Sulawesi berakhir pada tahun 1965. Yang keempat di Kalimantan berakhir pada tahun 1963. Yang kelima dan di Aceh pada tahun 1953 yang berakhir dengan kompromi pada tahun 1957. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.